terkenal dengan rendangnya? Padang. Ya, betul ya? Tuh, kita lihat Padang itu Sumatera Barat 3 langkah. Ya, Itu termasuk kan? 1. Iya, 1, 2, 3. 3, kita akan buka materi nomor 3. Silahkan Master Fabian baca soalnya. Rizky diperhatikan. Pertanyaannya, Pak Robert seorang oknum polisi lalu lintas yang menerima uang damai dari Roy pengendara kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas karena Roy tidak ingin ditilang oleh Pak Robert. Berarti Pak Robert ya polisi. Menurut pendapat saudara, apakah perbuatan Roy dan Pak Robert termasuk dalam perbuatan korupsi? Jelaskan. Apa Pak jawabnya? Ya, jadi Pak Robertnya oknum polisi. Gimana Pak? Ya nggak apa. Roy yang tentang kasih uang damai. Masih uang damai itu namanya apa? Dua-duanya korupsi apa? Ya korupsi apa itu? Apa? Gimana Pak? Ya apa? Termasuk korupsi tidak? Termasuk korupsi bukan? Perbuatannya ya. Korupsi. Ya. Alasannya yang satu terima, yang satu terima apa? Uang apa? terima uang. Polisi terima uang apa? Coba ada yang bisa bantu peserta yang lain. Yang lain silakan untuk menanggapi. Siapa? Siapa namanya? Molida. Ayo dari. Untuk pertanyaan tadi menjawabnya korupsi Pak, karena kan si pengendara tadi itu menyuap polisinya supaya tidak kena tilang. Terima kasih. Tepuk tangan buat Maulida dan selanjutnya kita langsung tanya kepada narasumbernya. Sebenarnya seperti apa? Nah, sebenarnya narasumbernya juga baca ya. Jadi ya, perbuatan Roy dan Pak Robert termasuk dalam perbuatan korupsi karena Roy telah melakukan tindakan penyuapan kepada Pak Robert, dan untuk aparat dalam hal ini Pak Robert seorang oknum polisi yang menerima uang damai di tempat dari Roy si pengendara kendaraan bermotor agar tidak terkena sanksi tilang. Nah, untuk perbuatan Roy dan Pak Robert tersebut bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Besar banget ya. Oke, terima kasih untuk narasumber. Fatima, sanksi, bukan saksi. Ayo, buka, suruh ngapain? Dibaca. Karena dengan salah seseorang menolak menerima suap. Sama sebelahnya ya, coba ya, dipraktekin. Satu temannya. Ya. Jadi adegan ceritanya kamu disuap nggak mau, gimana? Silakan. Nggak mau. Lagi peragaannya kamu gimana cara nolaknya? Aku ngasih nih. Kamu nolaknya gimana cara? Digerak tubuh kamu juga. Sedikit banget. Nggak mau. Ya. Karena Oke. Lanjut peserta selanjutnya. Peserta 4. Siapa namanya? Nikita. Jawab dulu pertanyaannya ya. Jawab dulu, Ambon itu ibu kota mana? Maluku, betul ya? Maluku itu 5 langkah. Coba 5 langkah. Oh iya, aman. Dibaca. Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi sehingga ia memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Aman. Lanjut. Febi.
pelajaran ini IPS ya. Geografi. Sulawesi Barat. Yang benar apa? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu 3 langkah. Ya. Nah, ini materi ya. Kali ini materi. Jadi kita cari yang 15 ya, 15. Gitu cara gitu. 15. Silakan master untuk Pertanyaan. Perasaan keadilan hukum masyarakat terhadap sanksi yang diberikan kepada koruptor seringkali dikecewakan karena biasanya masyarakat menginginkan sanksi yang berat. Seperti halnya di Cina, di mana hukuman mati diberlakukan untuk para pejabat negara yang melakukan korupsi. Bagaimana menurut DVB Anda mengenai pemberlakuan hukuman mati terhadap para koruptor tersebut berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Jelaskan. Pertanyaannya, saya ulang, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pemberlakuan hukuman mati terhadap para koruptor tersebut berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Jelaskan. Kira-kira. Menurut saya korupsi bagi sanksi yang dihukum mati itu kalau misalnya tingkat korupsinya gede kayaknya nggak apa-apa ya Pak. Ya kayaknya seperti itu Pak. oleh satu nabi. Dari sini ya berarti. Kalau gitu kita langsung ke narasumber. Jawabannya, aturan atau ancaman hukuman mati bagi koruptor tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Menurut penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, kemudian penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pemulangan tindak pidana korupsi. Itu jadi itu ya, ada kondisi tertentu. Terima kasih untuk Mas. 2 langkah. Sanksi. Ayo dibuka. Bisa milih nggak sih sanksi? Enggak bisa. Coba kan. Ya Allah. Bacakan. Meragakan. Meragakan reaksi ketakutan dan kebingungan seseorang yang hendak melakukan suatu tindakan pidana korupsi. Ya. Kalau mau melakukan tuh biasanya gimana? Ayo praktekin. Ayo praktekin. Ayo. Saya udah panik. Gimana paniknya? Ayo. Oh, tapi yang hendak melaporkan ya, bukan yang melakukan. Nggak mau lah dia korupsi. Kita Kita anak baik. seorang yang hendak melaporkan suatu tindak pidana korupsi. Saya ngelaporin. Mau Iya. ngelapor tapi takut. Gimana ya? Takut dan bingung. Oke ya. Oke deh. Kayak gitu pokoknya. Lanjut. Siapa namanya? Nasir. Belum. Oh, biar semuanya. Nasir, provinsi atau kota yang terkenal dengan ondel-ondelnya? DKI Jakarta. DKI Jakarta. DKI Jakarta 4 langkah. Mudah-mudahan nggak sanksi sih. 2, 3, 4. Oh, materi. Ini nomor 4. Nomor 4. Apa? Yang nomor 4. Aku ya? Oh iya. Iya, ada kuncinya masalahnya. Pada ini seorang Belum baca kan, pegawai Dek? negeri.
berlibur bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Menurut pendapat saudara, apakah penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan melanggar peraturan perundang-undangan? Iya, karena dia itu kan bepergiannya itu untuk pribadi kan. Nah, dia malah menggunakan fasilitas negara. Kan dia yang dikasih sama kantornya. Enggak, maksudnya kan dia yang dikasih, Tapi maksudnya itu jelasin lagi. di luar dari aktivitas kantor. Boleh. Kayak ada yang mau nanggepin? Mau nanggepin? Nambahin. Oh, kalau gitu kita langsung ke narasumber. Mantap banget jadi jawabannya. Nggak usah ya, singkat aja gitu ya. Nah, simulnya. Penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan penyalahgunaan wewenang. Penggunaan mobil dinas selain untuk kepentingan pekerjaan dinas termasuk ke dalam ranah korupsi karena mobil tersebut dibeli menggunakan uang negara dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat umum. Penggunaan mobil dinas yang tidak diperuntukkan sebagai mestinya akan menyebabkan penyusutan kualitas seperti ausnya ban, mesin, dan spare part lainnya. Selain itu, pada umumnya setiap mobil dinas sudah diberikan bahan bakar yang berasal dari uang negara. Oleh karenanya, apabila mobil itu digunakan untuk kepentingan pribadi, maka hal itu sudah tidak sesuai dengan tujuan awal pembelian mobil dinas. Nah, pasalnya pasal itu ya. Terima kasih. Masih Master. Terakhir nih, syarat terakhir nih. Siapa namanya? Hani ya. Coba sebutkan kota Papua Barat. Iya, ntar kalau nggak tahu nih, lihat dulu di peta. Mana ada yang tahu? Siapa? Apa? Jadi tahu? Manok Pari. Ya, itu Papua Barat. Ya. Papua Barat 6 langkah. Silakan deh. Sanksi. 1, 2, 3, 4, 5. Saksi. Ayo diambil dibaca. Pergerakan, reaksi, ketakutan, dan kebingungan seseorang yang hendak melaporkan Berarti apa ya? tirukan orang yang memberi nasihat kepada anaknya untuk tidak melakukan korupsi. Arahnya di sini arahnya. Yuk, nasehatin. Gak boleh ya nak, itu perbuatan dosa. Oke, makasih semuanya ya. Terima kasih banyak Mas Rifa, Mas Fabian, semuanya ada semuanya. Nah, ada semuanya. Jadi seperti itu. Sebenarnya karena ini waktu selesainya simulasi ini sampai habis materi. Sebenarnya ya, bukan karena peserta. Sebenarnya masih ada ini cuma karena waktu cukup seperti itu. Tapi adik cukup diketahui ya untuk permainan seperti ini. Terima kasih banyak adik-adik semuanya ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kurangan dari kami. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi mungkin dengan materi yang lain ya. Ada mungkin kita ada tentang kayak keluar, kalau teman-teman adik-adik mau nanti bisa. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan apel bersama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.